Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Halo anak-anak, kita mulai untuk pembelajaran daring hari ini. Pertemuan yang pertama, kita membahas tentang masalah ekonomi. Apa sih yang terbesit di pikiran Anda saat mendengar tentang masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah masalah yang ada sejak dahulu kala yang dihadapi manusia dalam pemenuhan kebutuhannya. Namun, masalah itu bertambah rumit sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan keadaan, dan perkembangan peradaban. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin maju zaman, semakin kompleks pula permasalahan ekonomi yang dihadapi manusia. Inti masalah ekonomi yang dibahas pada bab ini adalah masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat, siapapun mereka tanpa terkecuali. Masalahnya adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Materi yang selanjutnya adalah permasalahan pokok ekonomi. Permasalahan pokok ekonomi ada dua, yang pertama ekonomi klasik dan yang kedua ekonomi modern. Penjelasan yang pertama adalah masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik ada tiga: produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya, menurut ekonomi mikro atau ekonomi modern, masalah ekonomi yang dihadapi setiap individu atau kelompok masyarakat adalah barang apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, serta bagaimana memproduksi dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Selanjutnya, solusi permasalahan ekonomi mikro. Silakan dibaca penjelasannya. Selanjutnya adalah memanfaatkan biaya peluang. Silakan dibaca penjelasannya. Selanjutnya, ada pengertian biaya eksplisit dan biaya implisit. Silakan dibaca penjelasannya. Nah, setelah sudah melihat penjelasannya, di sini Ibu berikan contoh untuk perhitungan biaya peluang. Bisa kalian amati terlebih dahulu ya. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Bisa kalian lihat contoh dari penghitungan biaya peluang di atas adalah Elvi melanjutkan kuliah dengan rincian sebagai berikut. Biaya eksplisitnya adalah 87 juta rupiah. Padahal, jika Elvi tidak melanjutkan kuliah, ia bisa bekerja dengan gaji 3 juta per bulan. Jika dia bekerja 4 tahun, maka akan memperoleh gaji 144 juta. Itu adalah biaya implisit. Berapa biaya peluang siswa tersebut untuk kuliah? Jawabannya, biaya eksplisit ditambah biaya implisit. Totalnya 231 juta rupiah. Di sini ada contoh yang kedua, hampir sama dengan contoh yang pertama. Ani memutuskan kuliah daripada langsung bekerja. Biaya kuliah dimisalkan sebesar 10 juta rupiah. Gaji Ani jika ia memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu dimisalkan sebesar 13 juta rupiah. Nah, untuk menghitung biaya peluang, bukan hanya menghitung biaya yang akan dikeluarkan jika Ani kuliah, tetapi juga biaya yang disayangkan karena Ani tidak memilih bekerja, yaitu 13 juta rupiah. Maka, menghitung biaya peluangnya, biaya kuliah ditambah biaya karena Ani tidak bekerja sama dengan 23 juta rupiah. Jadi, biaya peluangnya adalah 23 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas.
Oke, Ibu rasa cukup pertemuan daring hari ini. Jaga selalu kesehatan, selalu gunakan masker. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.